Di episode 4 ini, kita dilanjutkan dengan perundingan oleh 5 orang pintar dari kerajaan sains tentang siapa kira-kira yang telah mengatakan why di episode sebelumnya. Anonim ini kita sebut saja sebagai Why-Man ya. Mereka pun merekap apa yang telah terjadi dari awal pembatuan, yaitu sekitar 3.700 tahun lalu. Dengan hal itu, si Ryusui berpikir bahwa si Why-Man ini adalah penyebab terjadinya pembatuan. Tapi mustahil dia masih hidup 3.700 tahun lamanya. Jadi kemungkinan si Why-Man membuat dirinya sendiri menjadi batu dan berhasil lepas dari pembatuan juga. Jadi lebih baik kita anggap si Why-Man ini musuh daripada teman ya, supaya kerajaan sains bisa persiapin segala hal buat hadapinnya. Karena bisa aja musuh datang kapan aja tanpa terlihat tanda-tandanya. Mendengar itu, si Senku langsung punya ide. Dia berencana akan membuat sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mata ilmu pengetahuan. Waduh, asli. Di sini saya belum ngerti sih apa yang dimaksud Senku pakai sains tuh. Pokoknya, si Senku menghaluskan batu sfalerit dan memasukkannya ke dalam tabung dan dilarutkan oleh air. Setelah itu, si kakek membuat tabung menjadi sedikit melingkar. Setelah semua selesai, baru deh Senku menyalakan listrik ke tabung itu. Yang dimana supaya elektron yang dipancarkan oleh panas bisa muncul dan membentuk titik di permukaan si tabung itu. Tabung sinar katoda pun telah didapatkan. Tabung sinar ini bisa digunakan bersamaan dengan GPS. Namun, si Gen masih bingung nih, apa gunanya cuma titik kayak gini? Ternyata untuk membuatnya bisa menampilkan sesuatu dibutuhkan titik yang banyak banget dengan kecepatan konstan dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Hal itulah yang bisa membuat munculnya sebuah gambar. Cara untuk bisa membuat sinar itu bergerak adalah dengan menggunakan kristal. Ketika kristal diberi tegangan listrik, benda itu akan bergerak dengan kecepatan yang stabil. Si kristal ini bisa melepaskan gelombang listrik ajaib. Ketika dua lembar kristal saling berhadapan, maka itulah yang membuat sinyal elektron bisa berbelok dan menciptakan banyak titik, sehingga membuat garis horizontal sempurna. Ngerti gak? Untuk membuat garis vertikalnya, tinggal menghubungkan antena radio ke lapisan atas dan bawahnya. Dan jadi deh, semua orang pun terpukau lihatnya, terutama si Ukyo. Ternyata benda yang sebenarnya Senku bikin adalah sebuah radar. Mereka pun jadinya langsung mencobanya ke laut. Katanya dengan mengganti antena dengan mikrofon, maka jadilah sonar bawah laut. Asli. Saya belum ngerti Senku ngomong apa di sini. Oke, kalau kalian ngerti itu kalian bisa bantu aja di komen ya. Ini bener-bener deh, bahasanya terlalu rumit untuk saya cerna gitu. Mungkin saya nggak terlalu ngerti ya soal-soal yang sains kayak gini. Saya hanya ngomong garis besarnya aja yang ada di anime gitu kayak gimana. Nah, pokoknya dengan terciptanya sonar, mereka bisa mendeteksi apa saja yang ada di bawah laut. Karena mereka semua akan melakukan perjalanan panjang, mereka pasti butuh makanan yang banyak banget. Untuk itulah sonar ini dibikin. Sisanya, dengan bantuan sonar bawah laut, si Ryusui jadinya bisa menangkap ikan yang banyak di sana. Jadi dengan itu, radar dan sonar berhasil didapatkan. Dengan tangkapan yang banyak itulah, Koki Franchise langsung membuat makanan untuk mereka semua. Si Kohaku benar-benar bingung, seperti kita yang penonton benar-benar bingung. Kok bisa ya cuma dengan cahaya yang muncul di tabung, manusia bisa nemuin hal yang gak kelihatan sama mata. Ryusui juga melanjutkan kalau dengan radar dan sonar itu, mereka semua bisa melihat segalanya. Mendengar itu, si Chrome jadinya punya ide. Di sisi lain, supaya si radarnya bisa tetap berjalan di kapal gede nanti, mereka butuh mesin baja dengan jumlah yang gila, banyak banget. Yang dimana jumlah yang dimiliki saat ini masih terbatas. Kembali ke Chrome, di sini Chrome kepikiran, jika radar bisa menembus segalanya, berarti radar juga bisa menembus tanah dan nemuin besi atau benda lainnya.
Jadinya dia mencoba membuat radar yang bisa mendeteksi benda yang mengeluarkan gelombang radio atau magnet menggunakan koil dengan dililitkan ke layar radar. Yang ternyata pas dites ke batu, radarnya bergerak. Dengan itulah si Chrome dengan senangnya langsung lari ke Gunung Botak, yaitu tempat di mana Senku di season sebelumnya pernah menangkap petir di sana. Yang dimana Gunung Botak juga menjadi penghasil logam magnetis. Chrome pun langsung ke dalam gua gunung itu untuk mencari benda magnetis yang bisa ia temukan. Dan hasilnya dia berhasil dapetin sinyal radar yang gede banget. Dia pun ngasih tahu Senku soal itu. Senku jadinya bangga ke Chrome yang bisa bikin radar bawah tanah elektromagnetis kayak gini. Dan dari hasil pencarian itu, mereka mendapatkan endapan besi. Dengan begitulah, di gua itu ditemukan tambang besi. Ini adalah awal dari zamannya industri di era pembatuan. Di sini juga ada suatu masalah nih, yaitu para pekerja kecapean karena udah bolak-balik mengangkut semua besi ke atas. Apalagi besinya harus diangkut juga ke desa Ishigami dan kerajaan Science. Habis itu, ada si kakek yang udah merubah bentuk besi menjadi lebih panjang. Senku pun menyerahkan masalah yang di gua kepada si kakek. Sisanya, Senku akan mengatur keadaan yang di luar. Dia akan menciptakan jaringan distribusi paling mutakhir atau paling baru. Apalagi kalau bukan bikin jalan menggunakan aspal. Waduh. Benar-benar ini anime gila, pinter banget. Jadi aspal ini diisi dengan 90%-nya batu kerikil dan sisanya minyak. Jadi sisa minyak yang telah dimasak itu digabungkan sama si kerikil. Terus disebarin deh di tanah. Habis itu dihaluskan dengan cara ditumbuk. Atau sekarang mah pakai mobil penghalus aspal ya. Dan jadilah jalanan beraspal. Gen dan Ukyo pun gak nyangka peradabannya bakal secepat ini setelah mendapatkan minyak. Nah, tapi di sini gak semua jalur bakal diaspal ya, karena bakal makan banyak waktu banget. Jadi mereka aspalin jalur distribusinya aja yang ada di sekitaran sungai. Setelah sampai sungai, mereka memutuskan untuk lanjutin distribusi besi ini pakai jalur air, karena jalur air bisa lebih efisien dibandingkan jalur darat. Nah, keadaan di luar udah beres nih, udah gampang distribusinya. Tinggal di gua nih yang masih harus kerja keras buat angkut besinya ke atas. Ternyata di gua juga udah dibikin jadi lebih mudah. Yaitu berkat si kakek, di gua ini mereka udah bisa menggunakan rel supaya proses pengangkutan bisa jadi lebih cepat. Jadinya dengan itu gerobak tambang berhasil didapatkan. Benar-benar deh, ini menjadi episode yang banyak banget penemuannya. Dengan semua hal yang didapatkan pada episode inilah, jaringan distribusi di kerajaan Science telah selesai atau berhasil didapatkan dan akan terus berkembang untuk mengambil sumber daya alamnya di sana untuk dimanfaatkan demi perkembangan zaman dan mengetahui apa atau sebenarnya apa cahaya hijau yang pernah membuat pembatuan di bumi ini.